kerusakan, quddimal arjah minhuma 'alal marjuh, didahulukan yang lebih kuat. Ini maslahat, dahulukan bis paling kuat maslahatnya. Qala rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa minha, di antaranya, anna min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok dan dasar ahli sunnah wal jamaah, luzumul jamaah, tetap bersama jamaah kaum muslimin dan para pemimpinnya. Wa tarku qitalil a'immah, dan tidak boleh memerangi pemimpin-pemimpin a'immatil jawr, atau yaitu maksudnya pemimpin-pemimpin yang jahat, tidak boleh. Wa tarkul qitali fil fitnah, dan tidak boleh berperang waktu fitnah. Wa jima'u dzalika dakhilun fil qaidatil ammah, semuanya itu masuk dalam kaidah umum, fima idza ta'aradatil masalihi wal mafasidu, apabila bertentangan kebaikan dan keburukan, atau maslahat dan kerusakan, wal hasanatu was sayiat, bertentangan kebaikan dan kebaikan, au tazahamat, atau berbenturan, ya, fa innahu yajibu tarjihur rajih, maka wajib menguatkan yang kuat di antara keduanya, fima idza izdahamatil masalih wal mafasid, apabila maslahat dan mafsadah itu berbenturan. Wa ta'aradat al masalih wal mafasid, fa innal amra wan nahya, karena sesungguhnya perintah dan larangan, wa in kana mutadamminan litahsili maslahah, kalau mengandung mendapatkan maslahat, wa daf'i mafsadah, dan menolak kerusakan, fayunzar fil mu'aridu laha, maka lihat mana yang menentangnya. Misalkan kebaikan, namun di balik kebaikan itu ada lihat kerusakan ini bagaimana. Fa in kana ma yafutu minal masalih, jikalau kerusakan ini bisa menghilangkan kebaikan, aw yahsul minal mafasid aktsar, atau apabila melaksanakan kebaikan ini lebih banyak mudaratnya, lam yakun ma'muran bihi, maka tidak boleh kerjakan kebaikan tersebut. Bal yakunu muharraman, bahkan bisa jadi haram. Idza kanat mafsadatuhu aktsar min maslahatihi, apabila kerusakannya lebih besar dari manfaatnya. Contoh, pemimpin kafir, jelas kafir sekarang nih, Yahudi, Kristen, musyrik. Muslimin tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Tapi sekarang berarti di sini yaitu keluar dari penguasa ini. Keluar ini maslahat apa tidak? Maslahat. Tetapi sekarang kalau kita keluar sementara pemimpin kafir ini tentaranya lebih banyak, persenjataannya lengkap, kita nggak ada apa-apanya, maka ini kerusakan, bahkan kerusakan lebih besar. Maka di sini tidak boleh keluar di saat seperti ini. Tidak boleh. Inilah Islam, ditimbang. Timbangnya ya ndek kegagabah, asal main pukul, main tembak, tidak. Agama ini dasar atas dasar maslahat dan mafsadah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Allah mengutus rasulnya ya untuk menyempurnakan maslahat dan menghilangkan mudarat, atau datang untuk mengurangi mafsadah, memperbanyak maslahat. Perang, diadakan perang untuk mencari masalah. Kalau perang itu berakibat mafsadah, diharamkan untuk berperang. Contoh di masa Makkiyah, fi ahdil Makki, di zaman Nabi SAW di Makkah selama 13 tahun. Memerangi orang kafir maslahat. Tetapi hancurnya Islam karena kaum muslimin sedikit, ini apa? Mudarat. Dan mudaratnya lebih besar. Islam baru tumbuh. Nabi pun tidak memerangi orang-orang kafir di saat di Makkah. Begitu di Madinah, ya, Islam mulai kuat, hanya baru diizinkan. Begitu semakin kuat, maka diperintahkan. Ayat Makkiyah tidak terhapus, hukumnya tetap. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di saat orang Islam lemah, pakailah ayat Makkiyah, maafkan. Di saat kaum muslimin kuat, angkat pedang. Inilah agama. Ya, ditimbang, diatur semuanya. Bukan faudo agama ini, bukan semau kita agama ini, tidak. Ya, mencela Tuhannya orang kafir saja nggak boleh, apabila akibatnya mencela Allah. Padahal apa hukumnya mencela Tuhan orang kafir itu? Kanggo tercela ya, penen dah hukum bet nape. Tetapi kalau mencela Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Inilah dia, ya, bertentangan. Ya, maslahat orang sedikit dengan
maslahatnya orang banyak, dahulukan maslahatnya orang banyak, dan selanjutnya. Maka oleh karena itu yang dirasa penting gunanya untuk kita mengkaji masalah kaidah. Ya, al-qawaid. Pokok kita beragama, qawaid fiqhiyah, pokok melanjutkan fikih yang kita pahami ini. Bagaimana? Semuanya furu'uddin, cabang-cabang agama itu kembali kepada kaidah tersebut. Kaidah ini diambil dari dalil semuanya. Ya. Nah, inilah dia yang berkaitan di antara dalil yang menunjukkan bahwa menolak mudarat yang lebih besar lebih utama ketimbang mendapatkan maslahat yang sedikit. Hadza huwa, ini dia yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin. Alhamdulillah pas jam 9 kita selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jalbil masalih, menolak kemudaratan lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Tentunya apabila mudarat itu lebih besar dari manfaatnya. Taib. Wa'tibaru maqadiril masalih wal mafasid huwa bimizanus syariah, bimizanis syariah. Tetapi ukuran untuk mengetahui suatu maslahat dan kerusakan ini ditimbang oleh syariat. Jadi jangan akal kita menimbang ini maslahatnya, tidak. Lihat syariatnya. Menimbang ini maslahat, ini mafsadah pakai syariat. Wa ala hadza, berdasarkan ini, idza kana syakhs, apabila seseorang, awit ta'ifah, atau suatu kelompok, jami'ina baina ma'rufin wa munkar, orang ini atau kelompok ini menyatukan, mengumpulkan ada padanya kebaikan dan kemungkaran, bihaitsu la yufarriquna bainahuma, tetapi dia tidak mampu membedakan yang baik dengan yang mungkar, bal imma an yaf'aluhuma jami'an, entah dia mengerjakan yang baik dan jelek ini semuanya, aw yatrukuhuma jami'an, atau dia meninggalkan yang baik dan jelek ini semuanya, lam yajuz an yu'maru bima'ruf wa la an yunhu 'an munkar. Orang seperti ini tidak boleh memberitahukan dia yang baik dan tidak boleh juga melarang dia dari perbuatan mungkar. Yang ulangin. Arak sopok dengan kebaikannya ada, kemungkarannya pun ada. Tetapi dia tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Tidak bisa dibedakan. Entah dia mengerjakan kebaikan semuanya atau mengerjakan kemungkaran semuanya. Orang seperti ini jangan diperintah untuk berbuat baik, jangan juga diperintah untuk berbuat mungkar. Ya, jangan juga dilarang untuk berbuat mungkar. Dilihat dulu kemana dia. Taib. Lanjutannya, bal yunzar, tetapi orang seperti ini dilihat dulu. Jadi nih tahu beda yang nih bagus nih salah. Kadang-kadang salah ino kanca bagus no biasana gawe. Kadang-kadang si bagus ino biasana jarang. Orang seperti ini jangan disuruh berbuat baik, jangan juga dilarang berbuat kejahatan, kemungkaran. Lihat dulu. Fa in kana al-ma'rufu aktsar, jikalau kebaikan itu lebih banyak, umira bihi, perintah dia untuk berbuat baik. Hatta law stalzama ma huwa dunahu minal munkar, meskipun dia akan mengerjakan kemungkaran, tetapi kemungkaran lebih kecil. Nah, ini dia. Jadi kalau ada pada orang ini kebaikan dan kemungkaran, namun kita lihat kebaikannya lebih banyak daripada kemungkarannya, silahkan suruh dia berbuat baik meskipun dia mengerjakan yang buruk itu, karena keburukan itu hanya sedikit. Wala yunha an munkarin, jangan dicegah untuk berbuat mungkar, yastalzimu tafwid ma'ruf a'zam minhu, yang mengakibatkan kebaikan lebih besar itu akan hilang. Nah, ini dia orang yang seperti yang tadi. Dia balak enggak lenge, tapi perintah saja dia berbuat kebaikan itu meskipun dia akan mengerjakan yang buruk, tapi kadarnya sedih. Dan jangan larang dia berbuat kejelekan itu yang mengakibatkan yang baik banyak itu hilang. Jadi mesti syariat yang menimbangnya dan para ulama tempat untuk kita bertanya. Taib. Li'anna an-nahya yakunu hina idzin min babis saddi an sabilillah.
Karena kalau kita melarang dia